Selamat sore teman-teman, selamat datang kembali di channel Bali Unique Cultures bersama saya Yantra. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan sebuah upacara pasupati tapel atau topeng dalam Sidakarya yang akan dilakukan di sebuah pura di Denpasar yang bernama Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya. Pura ini terletak di Jalan Dewata nomor 16 Sidakarya, di mana pura ini sudah diperkirakan berdiri sejak abad ke-16 pada waktu Bali diperintah oleh seorang raja di kerajaan Gel-Gel yang bernama Dalem Waturenggong. Tapel atau topeng dalam Sidakarya yang akan dipasupati hari ini berjumlah 3 buah yang merupakan milik dari seniman topeng wali yang berasal dari Banjar Bangkilesan, Desa Mas, Kecamatan Ubud yang bernama Yang Take dan Imadebawa, dan satu lagi merupakan milik dari teman beliau. Bagi seniman topeng wali adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membawa tapel atau topeng dalam Sidakarya mereka ke pura ini untuk dipasupati, untuk mendapatkan anugerah dan restu dari Ida Batara atau sesuhunan yang berstana di pura dalam Mutering Jagat Sidakarya ini. Sebelum upacara pasupati dimulai, maka topeng-topeng atau tapel-tapel itu akan dihias sedemikian rupa dan ditempatkan tepat di depan pelinggih utama yang ada di pura ini. Pelinggih utama yang berada di pura ini berupa sebuah gedong yang merupakan stana dari Ida Batara dalam Sidakarya, yang juga merupakan gelar yang diberikan oleh Raja Dalem Waturenggong pada waktu zaman kerajaan Gel-Gel kepada seorang Brahmana yang berasal dari Keling, Jawa Timur, yang kemudian dikenal dengan nama Brahmana Keling. Selain itu, di pura ini juga terdapat beberapa pelinggih-pelinggih lainnya yang merupakan pengayatan dari pura-pura besar lainnya yang berada di Pulau Bali, terutama pura-pura Sadkayangan seperti Pura Batu Karu, Pura Besakih Gunung Agung, kemudian Pura Lempuyang, Pura Sakenan, dan juga Uluwatu. Pelaksanaan puja wali atau odalan di Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya ini dilaksanakan setiap 210 hari sekali atau 6 bulan dalam kalender Bali, yaitu bertepatan dengan Tumpak Landep. Sejarah tentang keberadaan pura ini dimulai ketika Raja Bali dari kerajaan Gel-Gel yang bernama Dalem Waturenggong berkehendak untuk mengadakan suatu upacara besar di Pura Besakih yang disebut dengan Karya Ekadasa Rudra. Pada saat yang bersamaan tersebutlah seorang pendeta atau Brahmana yang berasal dari daerah Keling di Jawa Timur yang melakukan perjalanan ke Bali untuk menemui Raja Dalem Waturenggong dan juga Danghyang Nirarta. Brahmana dari Keling ini merupakan anak dari Danghyang Kayu Manis, kumpi dari Empu Bahula atau cicit dari Empu Baradah. Jadi secara tidak langsung masih merupakan saudara dari Danghyang Nirarta dan juga Dalem Waturenggong. Sesampainya Brahmana Keling di kerajaan Gel-Gel, beliau tidak bisa bertemu dengan Raja Dalem Waturenggong karena pada waktu itu Raja Dalem Waturenggong beserta Danghyang Nirarta sedang berada di Pura Besakih untuk meninjau persiapan Karya Ekadasa Rudra. Maka setelah itu berangkatlah beliau menuju ke Pura Besakih. Setelah sampai di Pura Besakih dengan penampilan yang kumal dan lusuh, Brahmana Keling pun menyampaikan keinginannya kepada masyarakat yang ia temui di sana untuk bertemu dengan saudaranya, yaitu Raja Dalem Waturenggong dan juga Danghyang Nirarta. Tetapi karena melihat penampilan yang kumul dan lusuh, masyarakat pun jadi tidak percaya sehingga mereka tidak berani menyampaikan hal itu kepada Raja Dalem Waturenggong. Karena tidak ada yang percaya dengan apa yang ia katakan, akhirnya beliau Brahmana Keling memaksa untuk masuk ke areal pura. Dan akhirnya beliau sampai di sebuah pelinggih Surya Chandra. Dan karena kelelahan yang sangat, akhirnya beliau duduk di sana sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitar pura. Kemudian hal itu pun terlihat oleh Raja Dalem Waturenggong yang membuat beliau sangat murka. Dan akhirnya beliau memerintahkan prajurit dan masyarakat setempat untuk menyeret orang yang berkumel dan lusuh itu keluar dari pura. Karena kemuliaan hati beliau, Brahmana Keling pun tidak mengadakan perlawanan sama sekali ketika beliau diseret keluar pura. Tetapi akhirnya beliau pun mengeluarkan kutukan atau pastu yang isinya bahwa upacara atau karya Ekadasa Rudra tidak akan pernah sukses atau Sidakarya, dan juga Bali akan mengalami musibah
kekeringan, dan juga bencana alam di mana-mana. Selain itu, semua gumatat gumitit akan membuat kehancuran dan wabah di mana-mana. Setelah itu, beliau pun meninggalkan pura dan berjalan menuju ke arah barat daya, dan akhirnya beliau sampai di pesisir yang disebut dengan Bandana Negara, yang sekarang diberi nama dengan Sidakarya. Dan disinilah beliau membangun parayangan tepat di pura dalam Sidakarya Mutering Jagat ini. Tak berselang lama, akhirnya kutub pastu dari Brahmana Keling ini pun menjadi kenyataan. Wabah penyakit terjadi di mana-mana, banyak masyarakat yang meninggal, dan juga semua gumatat gumitit membuat kehancuran di mana-mana. Hal ini membuat Raja Dalem Waturenggong sangat sedih melihat kesengsaraan dari rakyatnya. Hingga pada suatu malam, beliau pun melakukan samadhi di Pura Besakih untuk memohon petunjuk. Di dalam yoga samadhi beliau mendapat petunjuk dari Ida Betara Sesuwonan bahwa beliau telah melakukan kesalahan besar dengan tidak mengakui seorang Brahmana dari Keling sebagai saudaranya. Dan untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala, hanya Brahmana Kelinglah yang mampu melakukan hal itu semua. Jadi kemudian Raja Dalem Waturenggong mengutus prajuritnya untuk menemukan keberadaan dari Brahmana Keling itu. Akhirnya beliau bisa ditemukan di sebuah pesisir yang disebut dengan Bandana Negara, yang sekarang disebut dengan Sidakarya. Dan akhirnya beliau pun bersedia dijemput untuk menghadap kepada Dalem Waturenggong. Kemudian di hadapan semua Perdana Menteri dan juga penasihat kerajaan, yaitu Dang Yang Dirarta, Dalem Waturenggong pun mengakui keberadaan dari Brahmana Keling sebagai saudaranya. Dan ia pun memohon agar Brahmana Keling bisa mengembalikan keadaan seperti sedia kala untuk mensukseskan karya Eka Dasar Rudra itu. Kemudian dengan kesediaannya, Brahmana Keling pun mampu mengembalikan semua keadaan seperti sedia kala, hingga akhirnya karya Eka Dasar Rudra pun menjadi sukses. Sejak saat itu, Brahmana Keling pun diberi gelar oleh Raja Dalem Waturenggong dengan Dalem Sidakarya. Kemudian untuk menghormati jasa-jasa dari Brahmana Keling yang telah mengembalikan semua keadaan seperti sedia kala, maka Raja Dalem Waturenggong pun memerintahkan untuk membangun sebuah pura di tempat di mana Brahmana Keling dulu sempat tinggal, yaitu di Bandana Negara yang sekarang disebut dengan Sidakarya. Kemudian sebagai penghormatan atas peristiwa itu, maka Dalem Waturenggong, Raja Gelgeng memerintahkan seseorang dari klan Pasep untuk membuat tapel atau topeng dari ketiga tokoh penting yang disebut dengan Sang Tiga Sakti, yaitu Dalem Waturenggong sendiri, kemudian Dang Yang Dirarta sebagai penasihat kerajaan, dan juga Brahmana Keling dengan gelar barunya yaitu Dalem Sidakarya. Ketiga tapel atau topeng ini pun selalu dipentaskan di setiap ada upacara di kerajaan, dan bahkan sampai sekarang pun masih dipraktekkan oleh masyarakat kita di Bali, terutama ketika ada upacara di pura. Nah teman-teman semuanya, itulah tadi perjalanan kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan mohon jangan lupa subscribe, like, komen, dan share semua video-video yang ada di Bali Unique Cultures ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.